riba. Saya humas dari FKMPM, Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Makassar. Ya, yang protokol ini Ustaz Sandi sudah bergabung di Forum Mubalik. Ada pembina kami Ustaz Nasir dan Sarudin Paralu. Ini semua orang-orang Forum Mubalik Kota Makassar, pimpinan Dr. Syekh Muhammad Ilyas MAG. Artinya kami dari Forum Mubalik Kota Makassar, FKMPM, tidak pernah menargetkan sesuatu, terserah dari jamaah. Itu jangan sampai dicitra buruk. Jadi ini mesti dulu disampaikan kepada jamaah. Makanya aku ambil ceramah di sini. Kenapa? Karena biasa anak-anak usah sibuknya, nggak tidak mau ambil di masalah anak, kan tidak ceramah tuh di masjid aku dong. Nggak pernah berdua di masjid kan. Kalau pengen, makanya juga angkat domba-domba glitter kayaknya. Karena baru kak datang, tabi kering, baru kak datang, dia bilang Sarudin tabi minum ki. Bagaimana cara minum na kue tentu ki? Serta. Ini ceramah yang keempat ini, yang kelima ini malam. Ya mulai pagi sampai yang kelima. Iya, alhamdulillah tadi Ustaz bodoh pandan nak si kena orang. Nggak tahu sebentar ini. Kalau pengen ada alhamdulillah. Kalau tidak ada usahakanlah. Jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernapas akan mencicipi kematian, termasuk juga Ustadz Dilo. Yang jadi persoalan adalah apa kita selamat nanti di hadapan Allah atau tidak. Makanya Allah ingatkan dalam ayatnya, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, jangan Anda mati sebelum dalam keadaan muslim yang sejati. Takwa menurut ulama kita definisinya diantaranya tanya tawadu atau taat. Tawadu mapatuna alih, jangkit merasa tinggi, teko tinggi langgai. Jangan merasa kita hebat, karena gelar yang terakhir bukan frog tapi apa? Almarhum, almarhumah. Betul? Kecantikanmu ibu, tunggu umur 70 kalau panjang umur, tinggal 2. Biar no kasih kawak gigi. Sis saja kok. Apamu kira-kira yang kau sombongkan? Cincin tak bunda? Oh pakai memang mati ki istri baru pakai di belakang. Jangankan sekarang, masya Allah. Makanya pakai memang urus suamita sayang. Pelakor lebih kejam daripada begal. Kalau pulang suamita pakai tak memang mi. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam pula maki abi kemo. Mau kau dengan somita kesurupan ku daripada pulang somita deh katumpa sakulu. Katumpa jokmu, katumpa ngoro. Nuangkat lagi na itu kalipana. Nabi bilang suaminya hitamna la ilaha illallah, kelihatan tali bajunya. Nabi bilang suaminya ma tali baju nu kelihatannya tua mako. Apa Nabi bilang berdiri pak, jangan lihat talinya tapi rasanya bung imasukmu. Jamaah ndak marah jaki. Apa ceramah tadi malam Ustaz? Sesanwar teman forum juga dari provinsi itu. Yang paling pertama Ustaz Nurullah Pak Kiai guruku. Orang senior 2 orang ceramah. Jadi saya ini bukannya senior. Tapi ini pembina. Ceramah lagi Pak pembina. Yeah. Tapi yang mau lihat ceramahku nanti buka TVRI hari Ahad dan Senin, saya penceramah di TVRI Makassar, atau RRI di hari Jumat jam 10, atau buka nanti YouTube Tausiah Lucu Makassar Ustadz Ilo. Jangan lupa like, share dan subscribe. Susah kok artis datang. Insya Allah minggu depan saya akan berangkat ke Singapura untuk ceramah. Kalau ada panggil kak, apa ini? Kalau tidak di sini tuh mah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Orang baik meninggal umurnya baru 23, tapi dia mau lorong penuh. Saya pernah ceramah Pak pejabat 9 orang di datang. Ternyata bukan uang yang menjamin orang suka sama kita, tapi yang penting Pak mai bajit tak besti. Tuh, perbaiki hablum minan nas. Yang kau suka gamusu, tahu gamusu? Gabungan muka susah.
sedikit jamu te bising, sedikit gus, apalagi suami istri heran tong anak ke bes dari murah nina, pagi-pagi bertengkar sama suaminya, malam bertengkar, subuh keramas, apa ji? Masa marah kita tidak ji? Alhamdulillah brownies, cepat mak cepat. Kurangin jo brownies, ustaskan. Jangan gitu. Iya, karena pernah tuh saya ceramah luar biasa pulang udah Amanda brownies nakasihkan orang senang betul pas buka di rumah panada ini sebentar kita buka ini gak jalan kiti karena pantau baru tidak ada lombu nah jamaah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika semua untuk almarhumah Nurlinda sallallahu ala like share bagikan sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam Masya Allah salawatullah inna awla nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan kata Rasulullah sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di yaumal qiyamah adalah orang-orang yang banyak bersalawat kepadaku apalagi alhamdulillah malam Jumat tuh cepat kau pulang sebentar masalahnya besok 3 ceramah aku yang 9 halal bihalal di TSI kemudian khutbah Jumat kemudian ceramah tasya di Taman Royang jadi pun terjemput besok dengan Pak Wakil Bupati subhanallah jadi agak cepat kau pulang sebentar karena bilang tadi istriku beb cepat kau pulang masalah buat lo itu panggilan beb dibolehkan dalam Islam bermesra-mesraan dengan keluarga kenapa Rasulullah pernah panggil istrinya ya Humairah wahai pipi yang kemerah-merahan nggak pernah panggil Rasulullah oh Deng Isa oh Hadijah nah panggil Amirul Mukminin Ummul Mukminin itu luar biasa makanya disunatkan itu anjuran panggil saya contoh orang Makassar punya Pak Dengan contoh saya Den Naba nah panggil mak istriku Den Naba kau panggil Tommy kenapa kita baji kita kan punya Pak Dengan saya orang asli Sumatera Pak tahu Sumatera suku Mangkasar Tatara ini kuliah tidak nggak tahu bisa suaminya kurang ajar nak karena nah panggil suaminya botak bilang suaminya ngapa kau dong go naman na botak pakai botak Tommy anu tidak mau kepitian kayak Tommy Riolo subhanallah almarhum Nurlinda masih cewek kau dong Masya Allah siapa tidak makanya kasih kata-kata apa dulu karena kalau kasih sedikit ditambah sedikit saya juga tidak bisa kalau anak perempuan begini artinya anakku perempuan satu biji kau satu ya istriku nggak bisa melahirkan nggak bisa iya sudah dikorek nggak mau 3 jadi 2 cowok kebetulan istriku 3 anaknya anak asota kita kata kamu ceramah deh jamaah nggak mau melahirkan makanya itu kalau perempuan ya deh kalau begini gunung saya merasa tonga makanya sabar ki ayahnya sabar ki mamanya dan saudaranya semua
Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang bersabar. Cuma ini kan takziah. Kalau gak sedikit nama menangis ki. Nah kata Nabi, mami mu'min yu'assi akhahu bi musibah illa kasahullahu azza wa jalla min huladil karamati yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang datang bertakziah. Takziah asal dasar katanya itu azza, menguatkan, menghibur keluarga yang berduka, maka Allah akan kelak berikan pakaian emas di hari kiamat. Jadi yang datang ini bertakziah. Kalau persoalan kue-kuenya, saya rasa tidak Ji. Paling sebentar dos-dos 21 isinya. Besok malam ceramah jadi Ponto, lusa di Bulorokin takziah hampir tiap malam. Ya paling 21 lagi sebentar. Kalau pentiga dan lain. Karena begitu lihat lagi. Iya, 2 kue nasi minum. Pernah tuh dikasih ku begitu banyak dos-dos warna apa yang gantung-gantung merah. Ada 10 sini aku hitung. Dia bilang sasilo, tapi pakai sebentar kita ambil. Masukku saya kalau ada kok begitu tidak usah ditanya, langsung bawa ke mobil atau ke motor. Kasih di siritong itu pun usahkan binting. Kau belum pakai sampai di motor, kalau langsung dengan anak muda ada kah? Kan tidak enak saya. Masya Allah, itu sirik terbagi 4 menurut Profesor Matulada. Yang pertama kuras sirik, yang kedua sirik-sirik, yang ketiga tina sirikna, yang keempat pakai siri-siri. Jadi bahaya tuh enggak pakai siri-siri binti. Kau tidak siri nu. Jadi mengerti kau sinampi aja binti yang usas kamu tere. Gara-gara mari motorna. Itu kuku yang tinggi yang kasih enggak dos-dos begini baru 1 kantong warna merah. Ada kapasitas polisinya. Beci-beci, pakai ambil maki itu. Masukku saya kalau dos-dos begitu banyak nu kasih Pak Ustad, satu kami kuena. Banyak sekali dos dari apa ya? Ada juga ada yang lunas satu tuh kasih keluar pemantapan tali. Jamaah, nama rezeki, bulan Juni, sedekatkan atas namanya. Kalau ada rezekinya ikutkan kurban nanti keluarganya. Kalau mampu, ya menurut Asy-Syafi'i, kalau kurban orang meninggal jangan makan dagingnya keluarganya, ahli warisnya, karena niatnya sedekah. Hukum kiasnya adalah persamaan kedudukan hukum. Nu kasih masuk uang masuk atas nama Nurlinda di masjid. Nah, masa nu ambil kembali puru-puru singkuluku. Beda kalau kurban orang hidup. Ustadz Sandi sudah lulus P3K. Iya. Kenapa aku tahu? Ke satu forum kak, langsung ini posting. Alhamdulillah jadi guru mak. Kurang apa lagi? Sudah P3K, sudah gambar. Tinggal uang panai. Tapi ayahanda. Iya. Sering ku tanya, ku bilang tahun ini harus ku menikah. Kenapa? Kau sudah jadi dai, sudah ustaz, sudah kondang ini di forum balik. Kalau ada seandainya anakku besar ustaz, tidak usah panai. Jadi menantuku mau. Tapi anakku baru 3 tahun. Karena ketayang kalau turunku. Nah sering apa rasanya sama-sama ku panggil di rumah, sering ke rumah. Ku kasih masukan-masukan, alhamdulillah berhasil masuk di dai. Penting protokolmu ku dulu, lama-lama jadi dai. Alhamdulillah sudah keliling Jumat, tidak pernah kosong. Ramadan Jumatnya, masya Allah. Beruntung kalau di kampung tak di kompleks tak anak-anak mau berhasil begini. Betul. Disupport ki, alhamdulillah. Semoga anak beruntung jadi ustad. Jangan kau sembarang bilani, anu jitu. Ada tuh orang begitu, pintar kena urus anaknya orang berteleponan atau anaknya sendiri. Wih, anaknya anu sembarang gonceng. Wah, anakku saya tenangi di rumah, tidak ada goncengi. Kan masih tekaya anu. Dia bilang tidak ustad. Tapi misalnya itu nak cewek kan, tenangi di rumah, tidak ada gonceng-gonceng. Kajel lagi. Ini Pak Udin makan kentaki, Pak Intagi. Jamaah, kalau kurban orang hidup bisa dimakan sepertiganya, disunatkan dimakan. Sasandi berkurban, boleh makan sepertiganya beliau. Tapi kalau dikurbankan orang mati tak, menurut mayoritas ulama dari Asy-Syafi'i, jangan dimakan dagingnya karena itu niatnya sedekah. Bisa dipaham? Kalau ulama sudah bilang ikuti saja, jangan lagi cari kenapa. Lama persoalannya. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Begitu saja, nggak usah lagi tanya kenapa. Berdebat ke orang yang jelasnya. Kalau Imam Syafi'i sudah mengatakan demikian, nggak bisa dikalah. Apa kita bukan hafiz, kita bukan apa. Saya saja penghafal hadis 600, nggak tidak berani kan bilang itu salah. Jamaah, jamaah,
Jadi sebentar dimakan itu kue, mesti niatkan kebaikan. Baca Fatihah. Mana buktinya Ustaz? Nabi sendiri bilang dalam hadis Bukhari, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Bisa dibacakan sama orang mati? Oh, sangat bisa. Mana buktinya? Rasulullah mengajarkan sahabat salat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Berarti boleh Fatihah dibaca untuk orang mati. Betul? Jadi kalau ada orang tidak mau baca Fatihah untuk orang mati, jangan disolati. Nah, Fatihah itu takbir pertama dibacakan Fatihah orang. Allahu Akbar, Fatihah pertama. Allahu Akbar salawat. Allahu Akbar baru doa. Makanya ini penting diingat ya. Hormati Pak Imam. Sesarudin paran si imam ku servis. Mesti ku servis nih. Kau belikan baju, kau belikan sandal. Karena saya ditunjukkan tidak bisa karena kedirian ceramah. Kemarin Ramadan di Papua Kak 10 hari. Manokwari Jayapura. 4 tahun di Papua, Timika, Sorong, keliling-keliling. Ini lagi insya Allah Banjarmasin nanti. Kalau jadi nanti pun Ustaz bisa ke Banjarmasin. Aku bilang bisa ya, tapi harus dulu melapor ke forum Bali karena jadwal banyak. Kan tidak ingat tongki ditinggal ke orang masjidnya, nah sudah mengisi. Mesti melapor dulu supaya bisa dikirimkan naib yang sepadan. Betul tidak? Jangan gara-gara uang mau tinggal ke orang masjidnya, tidak boleh. Ada bisa begitu. Kalau masjid kecil nggak mau datang, masjid besar datang, dan itu hukumnya riba. Guru tak kayak Sabuddin Hamid guru saya itu riba namanya. Dosanya riba seperti memperkosa bukan. Makanya saya tidak pernah target ceramah. Ada pernah telepon nggak WA usah silo barang budgetnya cari mau lain. Kalau uang ku cari mereka menjual di gor. Ini dakwah. Kau mami mengerti. Bukan ngamal. Kita tidak minta jadi. Kalau penuh kasih, alhamdulillah. Kalau tidak ku tanda-tandai kok. Ika bisa saruh dinyi panggil ka. Kok nanya ku beli list kok. Bercanda ya. Nah kalau uang ku cari anggota DPR ini malam mau takziah, kalau lagi meninggal. Sesilo bisa dicerang. Di mana ku roke ada keluarga meninggal. Saya anggota dewan, nggak usah disebutkan komisi apa. Kemudian nggak bisa kadang ada yang telepon. Nabi bilang Ustaz, ayo mikir minta mantap. Tidak bisa, istiqamah itu yang penting. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Siapa yang mengatakan Rabbnya adalah Allah kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, di waktu sakarat datang malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan takut, wala tasanu, jangki bersedih te korang gasilai te ko bata-batai, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tatap di surga yang Allah janjikan kepada. Maka jangan heran sayang kalau ada orang terbuka matanya di waktu sakarat bahkan meninggal. Apa kata Nabi dalam hadis Muslim? Fa innal basara yatba'ur, pandangannya itu mengikuti keluar arahnya roh. Tutup matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Hadis At-Tirmizi. Hadis itu 4. Hadis sahih, hadis hasan, ya, hadis dhaif, hadis maudhu palsu. Nah, yang tadi itu kalau menutup mata hadisnya hasan. At-Tirmizi. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Doa menutup mata orang mati. Masih tak buka pakai tambah 7 kali. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Masih tak buka lari kok. Sebetulnya belum mati na belender. Ya, bikin palsu tak boleh. Keluar kan. Jamaah. Ibu, ada kemarin menelpon sama saya. Pak Kiai, bagaimana caranya dibangunkan itu istri tak atau suami tak? Malah saya semen subuh kasih resep. Dengar baik-baik. Oh jamaah. Ibu, malas suami tak bangun. Kalau subuh-subuh, gampang. Pak, bangun. Dah bangun-bangun. Ibu langsung ambil air wudu, ya. Kemudian ibu di bagian kakinya kasih bangun. Papa, dah bangun, nih 1 jengkal. Papa, dah bangun, 1 jengkal. Sampai ke lutut. Papa, 1 jengkal. Sudah mau stop. Nggak bangun, kau sampai dibangun. Sana kau naon. Belum bangun-bangun Pak Ustaz, langsung ke bagian telinganya, langsung bacakan Yasin.
Tidak mempan Ustaz, langsung sholat 4 rakaat tanpa ruku dan sujud. Allah, 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 langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi langsung bilang, sholat apa kau mak? Jenazah. Coba aku bangun. Nabi bilang, Ustaz Tilo, kalau istriku yang malas bangun, bapak-bapak, malas istri bangun sholat, gampang. Saya pernah coba, cepat sekali bangun ibu di rumah. Pegang tangannya, mak bangun, sikat gigi ru, rasana bun subuh rasana agai. Mak bangun ki, mak bangun ki, jamu ketawa sandi kebelu bari ko istri. Adekku ini. Jamaah, bangun ki mak, udah bangun ki mak, bangun ku gampang ji pak, mau kasih bangun cepat subuh. Bagaimana caranya? Langsung pegang tangannya, kemudian cium keningnya, di telinga dengan mesra bisikkan, mama, izinkan papa menikah kembali. Dari memang sudah bamban nurasa. Jamaah, kemudian saya dekatkan atas namanya. Mana hadisnya Pak Ustaz? Dengar baik. Wa innaka latasduqu amma yatika bi sadaqatin fayaji'u biha minal malaikati fi atbaqi min nur. Kalau keluarganya ingin bersedekah dengan tujuan sampai pahalanya kepada orang meninggal, maka datanglah para malaikat membawa pahala sedekah yang terbungkus dari cahaya. Fayaqumu ala rasihil kabrihi, maka berdirilah malaikat di samping kuburannya. Nurlinda binti Abdullah Yusuf. Payunadi, malaikat berkata, ya sahibal qabril garib, wahai penghuni kubur yang masih asing, ahluka kada ahadu ilaika hadhil hadiyata fa'aqbalaha. Sekarang ini ada satu hadiah dari ahli warismu, fa'aqbalaha, terimalah. Fadkhiluha ilaihi fi qabrihi, malaikat masukkan pahala ke dalam kuburnya. Wa yamsahu lahu mudakhalahu wa yunawwiru lahu fihi. Kuburannya almarhum almarhumah dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Berdoa ruhnya orang meninggal, karena orang hanya berpindah alam dari alam arwah masuk ke alam rahim, keluar ke alam syahada nyata dunia, diteransitkan di alam bersama nanti akhirat. Apa doanya kata Rasulullah? Ruh itu akan menangis sambil berdoa, jazaallahu ahli anni khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan ahli warisku. Fayaqulu lasikum thalikal qabri, di samping kuburnya berkata, ana lam ukhlif li waladan wala ahadan yazkuruni bi syai'. Namun akhru yabrahu bis sadaqah, celakalah saya karena tidak ada ahli waris yang bersedekah atas namaku. Makanya ini hadisnya hasan. Makanya orang tua dulu itu kalau 7 hari potongi kambing atau sapi baru nama dibagi. Kenapa? Karena itu sifatnya makanan. Apalagi orang sudah tua, belum tentu akikah di waktu hidup. Makanya potong akikah Pak Imam. Seberniat menyembelih itu kambing atau sapi, akikahnya anu bin anu di waktu hidup, di masa kecilnya karena Allah. Begitu yang saya dapatkan di Anda Gurunta. Jadi boleh. Ustaz boleh ke akikah? Boleh. Kata Nabi, dengar baik-baik. Akikahkan anakmu di umur 7 hari kelahiran. Tidak sanggup tambah 7 hari, 14 hari kelahiran. Tidak sanggup tambah 7 hari, 21 hari kelahiran. 7, 14, 21 itu perkataan Rasulullah. Ya, namanya kaulnya Nabi. Tapi ada hadis fi'li, perbuatan Nabi. Karena hadis 3, kauli, fi'li, takriri. Nah, kaulnya Nabi, perkataannya, akikatkan anak di umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Itu perkataan Rasulullah, hadis sahih. Nah, perbuatannya Nabi juga sahih. Nabi berbuat akikah pada umur kurang lebih 40 atau 41 tahun. Ini perbuatan Rasulullah. Berarti boleh akikah tanpa batas. Bisa dipaham? Jadi katanya Nabi begini, perbuatannya lain. Kenapa? Karena kondisi mengharuskan. Nah, contoh kepada kita, biar tua boleh akikah. Nah, sekarang tidak ada uang akikah, pas masuk kurban, silakan berkurban. Kita ambil mazhab. Menurut mazhab 3, Hanafi, Hambali, Maliki, orang yang sudah berkurban menggugurkan hukum akikah. Karena kurban dan akikah sama-sama hukumnya sunnah. Tuh. Tapi kalau mau akikah, silakan akikah dulu, paling afdal. Tapi pada saat kurban tidak ada uang akikah, masuk kurban menggugurkan hukum akikah. Itu 3 mazhab. Allahu Akbar.
Akbar. Ini di Madinah. Saya baru pulang dari Tanah Suci bulan 2 minggu sampai bulan 3 sebelum Ramadan. Saya pembimbing bawa jamaah umrah terapil Samsam 630 orang. Ceramah 14 bis, keliling-keliling di bis. Ceramah di pelataran Masjid Madinah. Ceramah di tempat bersejarah. Di Madinah. Allahu Akbar. Ini di Madinah, mazhab Ahmad bin Hambal. Ini mazhab yang paling termuda. Allahu Akbar. Ini mazhab tertua di Makkah Al-Mukarramah. As-Sudais, imamnya Makkah, mengecilkan basmalah, tidak kunut. Sebentar kita lihat dari mana diambil hadisnya. Allah, ini Abu Hanifah ya, Abu Hanifah atau Hanafi. Tidak batal bersaudara laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar. Imam Malik tidak bersedekap karena bersedekap bukan rukun dan dia hanya sunnah. Rukunnya salat 13, tidak masuk rukun bersedekap. Bukan wajib. Wajibnya salah hanya 3. Wajib baca Fatihah, syahadat, dan wajib salam ke kanan. Mesti ditahu supaya tidak salah-salahkan orang. Allahu Akbar. Paling banyak di Kodam. Siapa dia? Mazhab Asy-Syafi'i. Sekarang kita tarik ujung hadisnya supaya tidak rancu pikiran tak. Allahu Akbar. Sahabat yang tertua yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Agak lemah-lemah badannya, kosong. Tua-tua dalam Islam. Diambil di Madinah, Ahmad bin Hanbal. Sekarang dipakai di Madinah. Allahu Akbar. Sahabat ketiga Utsman bin Affan agar besar perutnya. Diambil oleh Imam Abu Hanifah. Diamnya Nabi adalah boleh. Hadis at-takrir, diamnya Nabi itu boleh. Supaya terbuka wawasan tentang hadis. Allahu Akbar. Bersedekah hukumnya bukan wajib, berarti boleh juga tidak bersedekah. Imam Malik mengambil dipakai di Maroko, Tunisia, orang-orang hitam negro. Allahu Akbar. Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Indonesia, termasuk Mesir. Siapa dia? Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, mengambil dari sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, karena masih kuat. Yang mana salah? Yang tidak mau salat. Yang mana pusing? Nah, pakai semua empat salat. Allahu Akbar. Terhadap pramuka. Makanya cerdas besti. Jangan langsung salahkan orang. Saya wakil ketua NU. Tapi saya kalau dipanggil usah silok, tidak bismillah. Saya kecilkan basmalah. Sesilok kunut, saya kunut, tidak kunut. Kenapa? Karena bukan wajib. Itu kunut sunnah abad. Basmalah, diperdebatkan ulama. Yang besarkan basmalah Abu Hurairah, hadisnya ku hafal. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu kiramul katibin ayaktubuna fi diwani arba'amiyatin hasanah. Tidaklah seseorang besarkan basmalahnya dalam salat, pekerjaannya Allah utus 2 malaikat kiram katibin untuk mencatat orang tersebut melakukan 400 kali kebaikan. Yang besarkan basmalah. Tapi yang mengecilkan juga dasarnya kuat. Anas, sahabat Rasul, penghafal hadis juga. Kata Anas, demi Allah, ku dengar Nabi mensirkan, mengecilkan basmalahnya bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadisnya sahih. Jadi apa yang disalahkan? Ini yang besarkan basmalah Abu Hurairah mendengar Rasulullah karena kondisi berbeda. Sepanjang Nabi pernah laksanakan sami'na wa ata'na. Contoh, ada sahabat pergi di perjalanan tayamum. Begitu tayamum dapat air, berbeda ihtilaf, sudah mulai ihtilaf. Yang satu mengatakan tidak usah diulang tayamum. Kenapa? Nabi pesankan kita tayamum. Yang sahabat melakukan bid'ah, menolak. Rasulullah langsung mengambil air wudu. Kenapa? Ya Rasulullah, orang ini menolak. Kenapa? Diambil wudu. Apa dia katakan? Saya ambil wudu karena sudah berlaku tayamum karena ada air. Kata Nabi, yang mengulangi tayamumnya dengan wudu dapat 2 pahala dengan salatnya. Yang tidak wudu ada tayamumnya mendapatkan pahala 1. Karena kondisi berbeda. Ini ada yang salah. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Tayamum. Ini jamaah kemarin yang saya bawa tidak sholat di kapal. Aku bilang kenapa tidak sholat? Ustaz, nggak tahu kata tayamum. Tayamum itu tangan, wajah, siku. Udah pakai telinga, itu kumur-kumur debu.
Makanya mesti cerdas. Man taba wa lam yata'allam min ilma falaysa bita'ibin. Siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi ilmu belum bertambah, belum sempurna tobatnya di hadapan Allah. Sama nih taziah. Ini taziah ada persoalan, makan sebentar makan. Sajian bagi tamu, jangan jadikan sesajen bagi orang yang sudah meninggal. Makanya kemarin saya ceramah di Panaikan, Maros, potong sapi Pak Imam, sapi ku potong. Mungkin ada persoalan. Dia bilang boleh. Kenapa? Ini orang mati. Yang dilarang ada orang mati kau potong ayamnya itu darahnya kau kasih kusungan jenazah, misalnya itu musyrik, darah hukumnya najis. Tapi kalau tidak ada orang mati silakan. Mau kau panggil orang ustaz, begitu sudah taziah kasih bagi-bagi. Oh silakan. Sedekah yang paling cepat sampai makanan. Ibu kenal Nabi Daud? Kenal Nabi Daud? Kenal? Di mana kenalan sultan? Ketika ini. Menurut ceritanya dari Guru Mangkusuk, Ki Haji Farid jadi Mangkusuk. Ini Nabi Daud dan pernah juga diceritakan oleh guru kami Sabuddin Hamid, mantan ketua Maros. Ya menurut kisah itu Nabi Daud berteman dengan malaikat Israel pencabut nyawa. Ya malaikat sebentar ku cabut nyawanya. Nabi Daud. Nabi Daud ku cabut nyawanya sebentar dekat rumah. Ini kita kalau punya bahasa. Subhanallah. Lama-lama ditunggu tidak datang. Masalah janjinya malaikat mau. Ternyata apa yang terjadi tidak datang. Ketemu kenapa Nabi cabut nyawanya? Nabi bilang aku cabut nyawanya. Tapi begitu pagi hari keluar pergi apa? Minta maaf kepada Bombe, kepada musuhnya. Padahal dia benar, biar masalah supaya lagu nih ya pas hari petangnya. Kemudian begitu pulang ada fakir miskin di jalan. Minta datang warna makanan tidak ada bang. Makanan ada roti gandum. Nah kasih sepotong ke dalam partongi dia. Ambil pergi. Begitu lagi melangkah selanjutnya lama-lama ada lagi anak yatim. Minta lagi makanan, minta uang dan juga warna. Itu sepotong roti nak kasih. Begitu pergi anak fakir, anak miskin berdoa, ya Allah panjangkan usianya orang baik itu. Apa yang terjadi? Menurut kisah orang itu dirubah takdirnya, panjang umurnya sampai 20 tahun. Kenapa mikir-kira itu sedekah? Makanya orang terdulu itu pintar potongi kambing, potongi sapi, nah bagi-bagi. Niatnya sedekah. Yang dilarang berhutang. Nafsul mu'min mu'allakatu bidaini hatta yuqta'ahu alaihi. Jiwanya orang mati, orang meninggal tergantung langit dan bumi kalau utangnya belum diselesaikan. Tidak boleh berhutang dalam takziah. Tidak boleh berhutang beli sapi atau kambing. Tapi kalau mau silakan, itu niatnya sedekah. Orang terdulu, saya masih ingat nenek saya imam kampung kurang lebih 32 tahun. Baru bapak, baru saya lagi sekarang lanjutkan. Nenek dulu kalau sudah baca-baca, ada itu kapar dikasihkan. Ada nasi, ada sarung, pokoknya banyak, ada katin ruang, dikasih. Kenapa? Rasa senangnya tuan rumah kepada Pak Imam kan didoakan orang meninggal. Bukan orang meninggal itu yang punya. Pak Imam nak kasih sebagai tanda sedekahnya. Tidak ada persoalan. Biar juga motor dikasih ke Pak Imam suka. Cuma saya terkadang datang di rumah orang bawa kasur. Itu kan adat orang dulu. Adat sepanjang tidak bertentangan syariat, tidak persoalan. Itu niatnya sedekah. Orang beli kasur nak kasih, ambil saja itu sedekah. Karena bentuknya barang, tidak ada persoalan. Nah, datang Ustaz, tapi ada kasur, ada kapar dan sebagainya. Sudah dikudoakan, ku terima, tidak boleh menurut rezeki. Diterima dulu, alhamdulillah, tidak ada berulis nabawa. Halo, gitu. Jamaah. Sudah minggu terima semua. Ajarakallahumma fima ataitu bar dan seterusnya. Sudah itu Nabi bilang Ustaz Ilo, tabi ini sedekahku, ambil maki ini kasur ke semua piring-piringnya semua. Aku bilang alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah minggu terima Bu. Sekarang kita kasih lagi tuh anak pantian yang di sana. Kenapa Ustaz? Nah wajib ambil ki? Bukan Bu, ada di spring bagku. Nah kau apa nak kasih kasur? Nenekku ngambil katanya kasur nak. Nggak boleh jadikan itu sebagai mata pencarian. Nenekku ngambil karena memang nenekku miskin sekali. Seorang kaya ada mobilku. Nenekku korontina. Ada sih nenekku. 30 tahun jadi imam. Nah mana mau motor sampai lagi nanti nah. Bayangkan. Tapi alhamdulillah miskin tapi nak kasih sekolah anaknya berhasil jadi sarjana. Doanya itu orang tua.
Nenek belajar di Gurun Tapuan lalu. Begitu puang tadi cucu tay. Nah doakan guru tak kayak Manur. Nanti masuk di pesantrennya tapi puang cucu tay. Barakah na ulama. Masya Allah. Nah doakan nih waktu hamil mamaku. Pengajian guru tak kayak Manur. Nabilang mamaku puang. Saya air puang kodong anakku jadi ustaz. Rojol kak jadi ustaz toji. Maka istriku pernah aku tanya, jangan lalu sakiti mamaku. Kapan sakiti ku tambahin. Mamaku kasih sekolah sampai sarjana. Ada gaji ku langsung aku ambil. Bukan apa aku butuhkan, hormati orang tua. Kita laki-laki satu menghormati orang tuaku. Jangan aku hormati kak, tapi kalau aku saudaraku perbaiki. Itu juga kita laki-laki. Tapi kapan aku perbaiki saudaraku atau orang tuaku? Datang di rumah mamaku pernah bilang tinggi na sekolahan. Nggak seperti ku istrino. Kawin ko sama sepupu. Betul. Masya Allah, mantan istri itu ada, mantan ibu saudara tidak ada. Makanya aku tanya ke istri, jangan lalu sakiti omatku. Aku dengar-dengar, aku tambah itu. Masya Allah, Nabi bilang ngapain mustaskan. Aku bilang tidak, nah jual kisawana omatku lagi sekolah kan. Sampai aku sarjana. Menikah kak, dijual ke lagi sawana baru kulamar aku. Ada gajiku semua, ngambil semua. Dari Papua, berapa ngambil? Bayangkan, dari kantor Bapak Bupati berikan berapa ngambil. Pokoknya semua cara aku ngambil semua. Maka ke sekolah kan, kau nikmati hasilnya. Betul. Maka jangan pernah sakiti orang tuaku. Orang tuaku, orang tuamu, orang tuamu adalah orang tuaku. Itu yang cocok. Tapi ada istri begitu, masuk ke kelompok ICI, Ikatan Cokro Capila Indonesia. Karena suaminya masuk ke kelompok Facebook Persatuan Burak di Kampidoka. Jamaah. Baca doa lagi. Sudah 1 jam Ustaz. Yakin dulu. Yakin dulu. Ku tambahi. Yakin dulu. Yang mana tuan rumah? Yang mana tuan rumah? Ku tambahi bunda. Tambahi tongi. Bercanda bunda bercanda. Siapa kesuruh undang Musa Skaul? Jamaah. Oh jamaah. Allah sembunyikan 3 rahasia kematian. 1, Allah sembunyikan cara tak mati. Ada yang tahu? Ada teman meninggal sementara khutbah Jumat. Nah kemarin imam di Takalar ya, pakar itu yang dewan-dewan anua meninggal salah subuh pada 1 ruku. Bayangkan di Takalar MTQ imamnya, bayangkan. Nah ditahu kecata mati. Ada tahu orang sementara di jalan di meludah meninggal. Karena bisa penjual parang ngeludai. Tapi bangkunya. Yang kedua Allah sembunyikan tempat kematian. Ada yang tahu di mana mati? Saya di tanah suci demi Allah 2 kali mau berangkat 2015 haji kemudian 2000 ini umrah. Masya Allah gitu pergi kak. Yang kemarin waktu berangkat 2015 mencium ketiga di Jalan Aswad. Aku pandang ente ini yang tunggu berangkat ini kemarin ada yang sombong di hantu. Bisa kak mencium pembimbingnya. Ada bahasa Arab ku tahu. 2 kali mau pergi banyak jamaahku. Begitu masuk kak salah sunatuh kak dulu. Masuk tonjak mencium 2 kali. Enak iku rasa. Yang berikutnya dapat tampilin kiri kanan aku dapat. Nggak bisa aku hitung itu mencium. Kamu keluar dikasih nilai kepalaku. Bukan mi enak terpasangan. Begini kepalaku. Nah seperti kau mati ada teman orang Jawa. Baru itu polisi askar. Dulu saya mencium lewat Rukun Yamani terus ke sana. Terus kak. Depannya Multasam. Nah, caranya tekniknya ada, kasih begini berantai, baru baku 3, 4, 5 orang supaya bagus. Coba-coba begitu. Ini kemarin saya dekatnya Hijir Ismail, tempatnya perempuan. Ada pegangan di situ, kalau dipegang itu 99% itu bisa masuk kepala. Aku coba-coba lewat situ, masuk kepala 2 kali mencium. Alhamdulillah. Begitu mau keluar, Masya Allah. Nah dorong itu bulu-bulu kepala aku. Berteriak kak, ya Allah, ya Allah. Nah tarik kasih begini lagi, tidak tahu kenapa. Ada perasaan sombong. Ya Allah, ada askar polisi di atas itu dekat cincin. Ya dekatnya jadi Ismail ada polisi. Apa aku bilang? Indonesia ukhruj Ismail, 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 Ismail. Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti baru kurasa bilang masih hidup kah? Ada di situ orang Yaman tinggi besar, nah tarik. Maka sebegini, yallah, langsung keluar juga temanku namanya Ilham.
Nah tarik keluar, baru kau salah sunat tobat pamopurang kering ada sifat tampo borro di hatiku bilang bisa kak mencium, ternyata disisa kak dia. Maka nak boleh sifat borro. Kalau sudah ceramah, bertanya kurang, bagus di ceramahku, gugur di pahalaan. Bagus di mengajiku, gugur pahalanya. Ini yang dapat di akhirat miskin. Makanya itu saya tidak pakai YouTuber kak. Banyak orang pakai YouTuber tidak mau cak. Kau tahu mau shooting. Kenapa ya? Ada sifat ria, bahaya. Bagi yang mau, yang tidak cocok. Ada kemarin menelpon Ustaz, dapat mau 4 juta dari YouTube, ada yang 100 di YouTube. Ceramah aku udah kasih masuk, manasik, akikah, takziah, syukuran banyak, dapat 4 juta. Ustaz bagaimana? Aku bilang dalil, no ambil itu. Karena bukan keresoku saya, ikut keresoku. Kan begitu. Jamaah, jamaah, yang saya mengingatkan mesti tawadu. Yang kedua, takwa kapnya itu karena merasa cukup. Jangan bandingkan hidupnya dengan orang. Rezeki tidak mungkin tertukar, sudah tertakar. Karena itu begitu. Mancung hidupnya temannya, dimancung hidupnya kakek poknya kak. Biar poknya syukur ki. Yang penting hidup ki. Daripada mancung baru stroke. Anu apa? Mana tuh poknya punya laku lagi. Mana poknya punya hot. Itu kalau punya ceramah ke semula anak, waktu itu semula anak kakak kelasku di pesantren anak ada. Apa nak bilang? Ilo itu kalau punya panjang umur. Kalau PC kenapa? Irit pakai nafas. Kita ketawa semua punya. Ya begitu tuh di dosko nyata. Jamaah, jamaah, sedekatkan atas namanya. Kemudian kasih mengajikan dorong. Ayat indal jenazah bifa. 3 kitab. Kalau sampai ingin bersedekah untuk mati minimal bacakan surah Al-Fatihah. Nah kemudian nanti masuk di alam barzah ada satu momen yang mesti kita lalui dan itu berat, namanya sakaratul maut. Dalam hadis Rasul bersabda, "Lan yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina musiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati aw nar." Tidaklah seseorang dikeluarkan ruhnya, kata Nabi, kecuali Allah akan buka tabir, diperlihatkan antara surga atau neraka. Berat itu. Makanya mesti kita betul-betul menjaga ya apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, dan kita menjauh apa yang dilarang oleh Allah. Hidup ini singkat. Besok malam Kabupaten Jeneponto, Pak Wakil Bupati undang besok. Kemudian lusa ini dari Auri meninggal mertuanya. Pak Jamat yang Karesigi, Karelo di Bira, cucunya meninggal. Jadi saya malam Senin kayak kalau tidak salah. Malam Selasa di Maci, hampir tiap malam ceramah tasir. Bayangkan. Makanya istriku apa namanya Ustaz, dan takut ki itu Ustaz. Aku bilang kenapa? Tiap malam ceramah tasir aku bilang siap tunja kapan tompe saya ditasiai. Siap, buktinya sudah ditasiai. Meninggal bapakku datang orang tasiai. Meninggal anakku yang keempat, meninggal mertuaku datang, istriku mami hati-hati. Dia bilang bahaya. Aku bilang hati-hati. Nggak ditahu kalau bukan kebetulan mati saya. Jadi waktu sakit di rumah sakit gejala stroke ringan, datang semua kalau teman-teman ting. Napegang mak, pakai suruh kamu bicara mana nangis mak. Napegang mak Ustaz, anakmu. Aku bilang iya anakku memang kenapa? Udah sih kita ketahui karena udah operasi. Gondoknya baru stroke ringan. Ustaz, kira-kira kalau mati kak masih menikah, anak masih kecil, apa aku bilang? Jangan kau pikir gitu. Kalau rezeki alhamdulillah. Langsung kita cubit tak lewat jadi burane. Aku bilang kayaknya aku bilang begitu. Saya mau tempatnya mau saya anak tuh masih kecil tuh masih kelas 3 SD. Tapi kan aku nak luka, Ustaz kira-kira kalau mati kak masih kawin ki. Apa aku bilang hidup kau lagi waspada kok. Orang gambaran banyak sekali fans. Kemarin saja sudah ke Manasik tuh langsung mana WA Ustaz Jilo bisa kak minta nomor telepon tak na WA kak teman na suruh pas kuliah propinda de mantangku kalau kau cendol kasih aku blokir dulu pernah kak ditolak begitu terkenal kak mau aku pret pernah kenal dan ceramah kika undang
Nggak ku tahu bila dia undang sayang. Begitu ceramah kak kuliah, ya anu terpaksa tidak pernah gue tetap matanya. Amplop dan tidak kau langsung pergi. Nggak mau kuliah buka. Kenapa? Bahaya. Nanti CLBK. Cinta lama belum kelar. Kenapa sekarang banyak perselingkuhan gara-gara riuni mohon maaf. Dan apa pasangannya? Ketemu sama temannya. Lama-lama ternyata pernah pacaran sama teman itu sekolah. Lama-lama ketemu, maka rusak rumah tangga. Betul tidak? Mending selesai, tidak usah. Nah telepon nggak? Ustaz, masih bisa ceramah? Apa gue bilang? Gue yang ganggu anak ada istriku. Gue tanya memang langsung. Nah bilang ngapa ini? Kau dijangkau malah ke saya. Masalahnya pesona aku kan. Pernah kita juga domba glitter kan. Artinya apa? Ustaz juga manusia. Mendingan dijaga. Apa pun yang terjadi. Cocok kita ini. Mendingan dijaga mami. Masya Allah. Oh jamaah. Mau bagus ki rezeki kita. Perbaiki istrimu. Kalau istrimu sayang, bagus gitu rezeki. Tapi kalau istri suka marah-marah, ayo deh kacau dunianya. Apalagi di malam Jumat, nasi nampi tidak bagus bicaranya, tak tutup pintu. Tapi kalau bagus Tony, papa, makanya ibu jam 12 malam bunuh lampunya. Pakai baju tidur transparan warna putih. Gorekan rambut ke depan, papa parakan. Jamaah. Oh jamaah. Nah kemudian berapa bersaudara? Berapa nanya? Bersaudara ini berapa bersaudara? Ya. Masih ada satu cowok, satu cewek. Oh 3 semua. Satu mami kurang hidup. Yang cowok kan? Berapa umur sekarang bunda? Mamanya tuh? Berapa? Kalau turun nih. Maksudnya di sananya ya, bukan kita. Kita salah paham. Sendirinya masih muda, masih bisa ditambah dengan cara dibaca doanya Nabi Muhammad. Itu istrinya Nabi Muhammad, baca itu doa, maka dapat rezeki yang luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibah wa khulub li khairan minha. Kita ini milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami pahala dari musibah yang menimpa kami dan ganti musibah itu dengan kebaikan. Tapi bisa dibaca bunda, supaya nakta itu insya Allah yang satu aja pakai menikah, ada yang lagi nakta. Yang mana cowok, yang mana cowok? Nggak ada. Besar nih bunda? Kelas berapa nih? Oh tentara, sudah menikah? Woi tempat tentara, dengar baik-baik. Oh tempat tentara, cari ke istri yang nasayangi mama. Setengah mati orang ke sekolah kena. Betul. Wahai istri-istri, saya ingatkan, jangan pelit kepada mertua. Jangan pelit. Hukum tua itu berlaku. Kalau kau pelit dengan mertuamu, nanti kau punya anak. Anakku juga pelit sama kamu. Menantumu, bagaimana perasaanmu? Apologiku. Makanya sering tanya istriku, janganlah kesingkit dengan mama. Apa nak minta kasih mimam? Kenapa? Kan tidak lama aja itu hidup di dunia. Kalau bukan mama tinggalkan, kita tinggalkan. Betul. Apa yang jatuh ke jaranan? Jatuh. Dia tinggalkan kursinya atau kursi tinggalkan. Bisa jadi emak begitu. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut nih. Tak kalah bunuh. Khatamun nas ala qadri akulihim, sampaikan kepada manusia yang mampu diterima dengan akalnya. Kalau sudah mengantuk, tinggalkan ceramah. Ayat-ayat Allah diulang. Kalau sudah lapar, hentikan ceramah. Maka ceramah itu mesti pas takarannya, supaya orang masih mau mendengar. Begitulah teknik dakwah. Nah, subhanallah. Pernahkah ceramah di SD? Anak SD dengan TK bergabung. Ceramah maulid 1 jam lebih. Assalamualaikum. Begitu sudah ceramah, pertengahan ceramah ibu, baru pertengahan sirah nabawi ku bahas. Anak TK dengan SD langsung bertanya, saya Pak Ustaz bertanya. Pertanyaanmu sayang, kapan berhenti ceramah? Lapar mas. Tidak bisa itu lama diceramai orang. Pernah dengar Ustaz ceramah di masjid, pulang satu-satu orang, satu mami tinggal. Ditanya kenapa kita tinggal ki? Nah bilang saya pegang kunci masjid. Jamaah. Oh jamaah.
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, arwah berada di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi kalau lihat ki Nurlinda anakku, kupanggil anak ini ketua mas saya 40 lebih umurku, kemarin ulang tahun kan, ada yang kasih kakak dong. Gue pakainya Alexander. Ada yang terang sombong, ada di Cina, ada gelandang, begitu salat, oke Allah. Datang di penjual bepa, tak siaga bepa, tak berapa itu kue tak, kebetulan penjual kue di kemas nah 5.000. Tidak boleh sombong. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, arwah berada di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi kalau lihat Nurlinda, itu bukan Nurlinda, itu adalah jin korin yang menyerupai bentuknya. Jadi kalau nanti begitu apa yang dibaca, uhud masyita wali masyita, ambillah Quran apa yang mudah bagimu. Contoh yang kita hafal cuma kul huwa itu, man qara'a kul huwallahu ahad thalatha maratin faka'annama qur'ana ajma'a. Siapa orang yang bacakan surah Ikhlas kepada orang matinya, sama almarhum mendapatkan bagian sepertiga Al-Quran. Oh, saya mau baca surah Yasin, mantap. Saya ceramah di Kota Sumat di Palu waktu gempa. Saya tanya langsung, Pak Pro, itu kalau Yasin bagaimana? Hadisnya Hasan. Dia buka hadisnya. Ternyata kenapa? Penghafal hadis. S1 Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan, Propnya Malaysia. Subhanallah, semua luar negeri PhD-nya. Saya tanya, ini hadisnya bagaimana tentang Yasin? Apa kata beliau? Dia buka hadis, saya langsung baca. Man qara'a Yasin fi lailah. Siapa yang baca Yasin di malam hari untuk orang mati, hadisnya Hasan, Tirmizi, maka sebelum subuh diampuni dosanya. Asbah maghfirullah, sebelum subuh terampuni dosanya orang meninggal. Semoga ada manfaatnya. Iya, ini pemukuran yang capek mak, ini ceramah yang kelima keempat nih, mulai pagi sampai sekarang belum mau pulang-pulang di rumah. Nih mobilku juga simpan di gor, mobilnya motornya adik simpan di sini. Karena besok pagi-pagi jam 9 khutbah lagi ke Jenipon tuh jam 3. Nanti pulang di rumah jam 2. Makanya istriku jambleng. Nah kan ustaz kalian, jarang mentomi kuliah sama keluarga. Aku bilang tenang maki beb, mataku untuk orang, hatiku untuk kita. Baru pagi ku tahu goyang-goyang di bawah. Artinya apa? Selagi Allah masih percaya ki bekerja ki untuk keluarga ka. Betul? Kuna tua ki susah itu. Bekerjalah untuk keluargamu, bahagiakan keluargamu, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bahagiakan orang tuamu, rezekimu seperti raja-raja. Perbaiki rumah tanggamu, perbaiki samping-samping balakmu, sepe-sepe balakmu, jangan kisuka besek-besek. Betul tidak? La yadkhulul jannata qati'un rahim, tidak masuk ke surga orang-orang yang putuskan tali silaturahim di antara mereka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'mahu yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Makasih banyak. Saya Ismail Usman, Ustadz Ilo, Dai Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Makassar FKMPM. Di forum kami ada sekitar 60 mubalik. InsyaAllah yang butuh penceramah hubungi Ustadz Ilo selaku Humas FKMPM, pimpinan Dr. Syekh Muhammad Ilyas MAG. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan sebuah kalimat pantun bilang cakep. Boleh? Boleh. Burung nuri masuk di kodam 7. Burung kakak tua hinggap di jendela. Itulah nama burung-burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.